Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiatul Syarofah akan melanjutkan presentasi modul 6 Kegiatan Belajar 4 tentang pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Bagaimana pemaparannya? Disimak baik-baik ya. Apa sih yang dimaksud dengan sumber belajar? Menurut IACT, tahun 1977, sumber belajar adalah segala sumber data, orang, atau wujud tertentu yang dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh siswa, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga dapat mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Jenis sumber belajar ada 6. Yang pertama, pesan. Pesan adalah segala bentuk ide dan gagasan, fakta, dan data. 2. Orang. Orang sebagai pengolah dan penyaji pesan pembelajaran. 3. Software. Software berisi pesan-pesan pembelajaran. 4. Hardware. Hardware atau perangkat keras sebagai alat yang digunakan untuk menyajikan pesan-pesan pembelajaran. Yang kelima, teknik. Teknik sebagai prosedur yang digunakan dalam penyajian sumber belajar. Dan yang keenam adalah lingkungan. Lingkungan adalah keadaan sekitar yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dimaknai sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar, baik benda hidup, benda mati, atau budaya manusia yang bisa digunakan sebagai penunjang kegiatan belajar dan pembelajaran secara optimal. Lingkungan banyak sekali memberikan keuntungan. Lalu, nilai-nilai apa saja yang akan diperoleh dengan menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar? Yang pertama, siswa akan memperkaya wawasannya, tidak terbatas oleh 4 dinding kelas, dan kebenarannya lebih akurat. 2. Kegiatannya akan lebih menarik sehingga menumbuhkan antusiasme siswa untuk lebih giat belajar. 3. Belajar akan lebih bermakna karena siswa dihadapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Yang keempat, dapat meningkatkan aktivitas siswa dengan berbagai macam cara, seperti proses mengamati, bertanya, menguji fakta, dan lain sebagainya. Yang kelima, dengan memahami dan menghayati aspek-aspek di lingkungannya, siswa dapat terbentuk menjadi pribadi yang cinta lingkungan. Jenis lingkungan. Jenis lingkungan seperti apa yang dapat digunakan sebagai sumber belajar? Semua jenis lingkungan yang sesuai dengan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai serta bahan ajar yang akan disampaikan oleh siswa. Ada 2 jenis lingkungan yang digunakan sebagai sumber belajar. Lingkungan sosial dan lingkungan alam. Lingkungan sosial digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan karena berkenaan dengan interaksi siswa dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila kita menggunakan lingkungan sosial, kita bisa menggunakan pendekatan kemasyarakatan yang melebar dan meluas, atau biasa disebut dengan expanding community approach, yang bisa dimulai dari lingkungan keluarga, RT, RW, desa, dan kecamatan. Dilanjutkan dengan mempelajari organisasi-organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat di sekitar sekolah. Mengenal adat istiadat, kebiasaan, hingga mata pencaharian penduduk sekitar. Mempelajari kebudayaan, termasuk kesenian yang ada di sekitar sekolah. Yang keempat, mempelajari struktur pemerintahan yang ada dalam masyarakat. Contoh kecilnya seperti RT, RW, desa, kelurahan, dan kecamatan. 5. Mengenal kehidupan yang beragam dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat sekitar. Lingkungan alam adalah lingkungan yang bersifat alamiah, seperti sumber daya alam, tumbuh-tumbuhan, hewan, sungai, cuaca, iklim, dan lain sebagainya.
Dengan menggunakan lingkungan alam sebagai sumber belajar, di sini siswa diminta untuk mempelajari lingkungan di sekitar tempat tinggal atau di sekitar sekolah. Siswa juga diminta untuk mengamati gejala-gejala alam seperti suhu, tumbuhan, dan hewan. Mempelajari lingkungan alam bisa secara individual maupun berkelompok. Dengan begitu, siswa dapat membuktikan sendiri atau mencobanya, sehingga siswa tentu akan memperoleh sesuatu yang sangat berharga dari kegiatan belajarnya. Teknik lingkungan. Teknik lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, membawa kelas dalam lingkungan, dan yang kedua, membawa lingkungan dalam kelas. Teknik dalam menggunakan lingkungan bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama, field trip atau berkarya wisata dimulai dari objek yang dekat, contohnya seperti mengunjungi halaman sekolah sebagai objek pembelajaran. Selain menggunakan objek yang dekat, field trip juga bisa menggunakan objek yang jauh, contohnya seperti mengunjungi Candi Borobudur yang ada di Kota Magelang. Yang kedua, school camping atau melaksanakan kegiatan kemah di alam terbuka. Kegiatan ini sangat cocok untuk siswa karena di sini siswa dapat mempelajari ilmu pengetahuan alam, ekologi, dan biologi. Yang ketiga, melakukan kegiatan survei dengan mengunjungi objek untuk dipelajari adat istiadatnya atau kebiasaannya di suatu daerah. 4. Melaksanakan praktik kerja yang ada di tempat-tempat kerja di sekitar sekolah, contohnya membuat anyaman. Yang kelima, social service, yakni mengadakan proyek pelayanan masyarakat, contohnya seperti kerja bakti atau membersihkan lingkungan masyarakat. Prosedur dalam pemanfaatan lingkungan. Ada 3 langkah untuk melaksanakan pemanfaatan lingkungan. Yang pertama, perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga, tindak lanjut. Yang pertama, menyusun perencanaan. Dalam menyusun perencanaan, terlebih dahulu kita menentukan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. 2. Menentukan objek yang akan dipelajari atau dikunjungi. Yang ketiga, merumuskan cara belajar. Yang keempat, menyiapkan teknis kegiatan. Contohnya seperti tata tertib yang harus dipatuhi oleh siswa. 2. Pelaksanaan, yakni melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, tindak lanjut, yakni mendiskusikan hasil-hasil yang telah diperoleh dari lingkungan. Itulah tadi pemaparan materi modul 6 kegiatan belajar 4 tentang lingkungan sebagai sumber belajar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan, dan apabila ada rasa, tolong diungkapkan. Ayu ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.